Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Siti Aurelia Agustin selaku host di podcast Tafakur, berbincang untuk berpikir. Nah, pada hari ini kita itu akan membahas mengenai konsep kepemimpinan yang pastinya konsep ini tuh sangat dan amat diperlukan ya bagi mahasiswa, terutamanya bagi anak-anak organisasi nih. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita sambut Alifi. Oke, halo Alifi, apa Halo Mbak, kabarnya? halo, baik hari ini. Ini jadi Mas Alifi ini adalah ketua umum dari HMPS atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi periode 2024 ya Mas Alifi ya. Betul. Hari ini gimana kabarnya Mas Alifi? Alhamdulillah lumayan tidak baik-baik saja. Aduh, kenapa itu nggak baik-baik aja? Sedang lapar gitu ya Mas Alifi ya. Nah, tadi perjalanannya ke sini gimana Mas Alifi, lancar? Alhamdulillah lancar Mbak, cuma kendala sedikit aja di kendaraan karena memang kendaraan saya belum mumpuni. Oh ya. Oke, Mas Alifi hari ini kabarnya sedang tidak baik-baik saja. Kita doakan semoga Mas Alifi kedepannya bisa menjadi lebih baik dan selalu baik-baik saja ya. Amin. Amin. Nah, oke Mas Alifi, jadi hari ini tuh kita akan berbincang-bincang nih Mas Alifi ya mengenai tema kepemimpinan. Mas Alifi kan selaku ketua umum gitu ya dari HMPS Tasawuf dan Psikoterapi nih. Aku pengen tahu dulu nih sebelumnya Mas Alifi itu punya pengalaman organisasi apa sih? Terus kayaknya keren banget ya bisa jadi sosok pemimpin gitu. Pastinya punya tracking pengalaman yang luar biasa nih. Kalau pengalaman organisasi itu berawal dari SMP sih Mbak, sebenarnya dari mulai kayak ikut pramuka, ikut kegiatan IPNO di desa, terus masuk ke SMA, di SMA ikut rohis, ikut pramuka juga, terus masuk ke kuliah juga ikut HMPS, pernah juga ikut di Taskisul, pernah juga ikut di KSR, ya masih banyak lagi sih Mbak sebenarnya. Masya Allah, ternyata Mas Alifi ini emang benar-benar aktivis gitu ya, Masya Allah sekali. Nah, kalau boleh tahu ya Mas Alifi ya, apa sih motivasi Anda menjadi pemimpin? Ini pada awalnya itu Mas Alifi ini emang berambisi untuk menjadi pemimpin atau karena keadaan nih yang menyebabkan Mas Alifi harus menjadi seorang pemimpin gitu? Kalau awal pertama jadi pemimpin, katakanlah dari pertama itu sebenarnya belum ada ambisi Mbak, karena dari pertama terjun di dunia kampus juga saya kan belum pernah kan jadi yang entah itu SC ataupun OC, paling enggak kan saya jadi wakil seperti itu. Nah awalnya itu saya pertama masuk di HMPS ini tuh di bagian kaderisasi. Sebenarnya nggak paham sebenarnya kaderisasi itu apa dan bagaimana cara jalannya, cara program kerja itu bagaimana, saya juga nggak paham, belum paham itu. Terus jalannya waktu, saya mulai suka nih di kaderisasi, kayak kita bisa yang namanya lebih kenal orang secara dalam loh, kita bisa mengkader orang dan kayak ketika kita bisa mengkader seseorang dan orang itu tiba-tiba manut sama kita kayak sesuatu apa ya Pencapaian. suatu pencapaian yang senang bagi diri sendiri itu seperti itu. Terus berjalannya pertengahan waktu mau bergantian periode, berarti tahun kemarin di periodenya Mas Pupuh selaku ketua umum. Nah saya itu ya bukannya pingin ya Mbak, tapi itu kayak dari teman-teman sendiri itu kayak ayo dong Vi, jadi wah bisa kok bisa. Lakunya itu namanya juga belum pernah, terus masih kayak belajar banget, belum bisa kenal juga sama diri sendiri, masa mau jadi ketua gitu loh. Tapi dari teman-teman gue support, ayo bisa, nggak apa-apa. Terus misal ketemu di kantin, wah calon ketua baru nih, wah banyak lah teman-teman yang kayak pingin saya jadi ketua. Nah dari situ pun sampai berjalan akhir periode saya mulai ngerasa
sebenarnya itu mereka itu berpandangan aku ki sing gimana gitu loh. Sedangkan saya suka dikaderisasi gitu loh. Bahkan cara memimpin anak-anak pun saya masih belajar banyak lah gitu sih Mbak. Terus pada akhirnya terpilih menjadi ketua dan ya ibaratnya saya memulai hal yang baru. Kita mulai dari nol dan saya mulai ngerasa saya harus seperti apa ketika di periode saya menjadi ketua. Dan karena juga teman-teman yang pingin saya menjadi ketua, ya mau nggak mau saya gimana caranya saya biar nggak ngecewain mereka seperti itu. Awal-awal mulanya kenapa saya mau jadi ketua tuh juga termotivasi jadi dari teman-teman saya yang mulai dari pertama kayak ayo bisa aku nemuin sesuatu loh di diri kamu yang emang nggak dipunyain dari ketua-ketua sebelumnya. Tetapi mereka itu nggak jawab apa-apanya, itu nggak jawab, makanya saya kayak saya juga punya potensi, makanya saya beranikan diri lah itu. Kalau Mas Alif sendiri nih punya figur pemimpin yang menjadi motivasi gitu kan, kayak aku fans banget nih sama sosok ini gitu, ada nggak figur seperti itu? Kan terkadang orang itu punya ya figur seperti itu ya, yang bikin dia tuh makin obses misalnya untuk menjadi seperti mereka gitu. Ada tidak seperti itu? Kalau untuk motivasi dari awal saya menjadi ketua itu ya saya juga melihat dari sejarah awalnya bagaimana ketua himpunan yang pertama hingga sampai periode kemarin sebelum saya itu, saya juga melihat backgroundnya mereka itu seperti apa, cara mengurus mereka itu seperti apa, dan goalsnya itu apa bagi pengurusnya, entah itu dalam proker dan sebagainya. Kalau untuk sosok motivasi mimpin siapa-siapa, semua pemimpin saya bikin motivasi, tapi kekurangannya itu di mana kita cari gitu loh. Jadi kan setiap periode itu kan pasti kan punya goals tersendiri, apa yang ingin dicapai kan seperti itu. Nah, kekurangan di periode kemarin itu bagaimana, kekurangan di periode kemarinnya lagi itu bagaimana, kita evaluasi di periode ini. Sebenarnya kekurangannya di mana, katakanlah sebagai ketua ini kurang ngasih motivasi kepada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya seharusnya pingin mendapat pencerahan dari ketuanya, tapi ketuanya malah belum bisa ngasih motivasi, kan ada juga seperti itu dan sebagainya. Kita coba mulai motivasi evaluasi dari situ. Itu sih Mbak. Kalau boleh tahu nih ya, goalsnya di periodenya Mas Alif sendiri itu apa? Kalau dilihat goals ya, saya lebih suka itu sebenarnya yang membedakan dari periode sebelum-sebelumnya. Slogan dari TP sendiri kan sejak dulu kekeluargaan ya Mbak. Saya itu mulai mengulik sebenarnya makna kekeluargaan itu seperti apa. Saya lihat mungkin pas waktu maba awal pengkaderan itu, makna kekeluargaan sebenarnya itu seperti apa yang ada di himpunan ini. Kita mulai mengulik dari awal keluargaan itu yang seperti apa ya. Kayak perasaan itu belum nemu loh. Kayak entah ada yang senioritas atau dan sebagainya. Apakah ini yang maksud kekeluargaan gitu loh. Nah, berawal itu dari situ. Terus lanjut ke periode selanjutnya, kayak kok malah makin kesini kok kayak nggak ada bahasa kekeluargaan gitu loh. Malah kekeluargaan mungkin iya dalam forum, tapi ketika di luar forum itu kayak entah, walaupun nyapa ketika ketemu di kantin contohnya, nyapa apa gimana tuh kadang ada yang cuma yowis lah lembangan tok gitu loh. Kayak ini sebenarnya makna kekeluargaan itu yang seperti apa gitu loh. Makanya kita cari ternyata ketemu, kita belum ada di sini, dan bagaimana cara kita evaluasinya buat kekeluargaannya sebenarnya itu seperti apa. Nah, alhamdulillah di periode ini kita menemukanlah titik bagaimana kita untuk mencari kekeluargaan tersebut, untuk bagaimana cara untuk memperkuat satu sama lain biar nggak ada sing egois, biar nggak ada yang selek-selekan antara koordinator dan BPH, katakanlah seperti itu. Kita coba mengevaluasi dari periode sebelum-sebelumnya, dan yang membedakan juga alhamdulillah ya,
di periode ini itu kita banyak ya pengurus yang mendaftar Mbak. Jadi setelah formatur, sebelum formatur berarti pas kita buka open recruitment itu tuh kalau yang saya tangkap dari dahulu-dahulu kan ada beberapa yang daftar dan ada yang enggak. Alhamdulillah di periode ini tuh yang daftar itu banyak Mbak, sampai saya juga heran ini yang daftar terlalu banyak, terus bagaimana cara masukin ke pengurus, apa mau dimasukin semua atau harus ada yang didiskualifikasi, bahasanya seperti itu. Nah mau nggak mau karena kebutuhan juga, karena kita nggak bisa membackup semuanya untuk masuk pengurus, ya mau nggak mau kita mohon maaf banget buat teman-teman yang belum keterima di HMPS, sangat disayangkan harus didiskualifikasi dari situ. Tapi nggak apa-apa, masih ada periode depan ya. Ya masih ada periode depan untuk daftar lagi dan nyoba lagi. Betul. Berarti goals di periode tahun ini tuh lebih ke gimana sih caranya tagline kekeluargaan di jurusan tasawuf psikoterapi itu jadi makin kerasa gitu ya, dan hidup di tengah-tengah kita gitu. Nah, kalau buat memimpin sendiri ya Mas Alif ya, pasti kan punya plus minus dan juga tantangannya sendiri gitu. Nah, kalau misalkan tantangannya sendiri menjadi seorang pemimpin, menurut Mas Alif itu gimana sih? Tantangan untuk seorang pemimpin ya, kalau saya pribadi dari pengalaman pribadiku ya diri saya sendiri itu yang pertama. Itu yang pertama, sangat penting bagi diri saya sendiri. Ketika kamu menjadi seorang pemimpin tapi belum bisa memimpin dirinya sendiri, masa iyo mau memimpin orang lain? Kan katakanlah gini, kamu menjadi seorang konselor seperti itu, terus kamu masih ada sebuah permasalahan yang belum bisa kamu selesaikan sendiri, dan kamu tiba-tiba menerima klien nih, memang kamu bisa menyelesaikan permasalahan klien itu, pastikan kamu kebawa emosi permasalahannya kamu dan sebagainya, malah nggak tuntas permasalahan klien ini, malah akhirnya jadi rancu seperti itu Mbak. Kalau untuk pelajaran terpenting nih menjadi seorang pemimpin nih, menurut Mas Alif itu apa? Banyak sih Mbak. Untuk diri saya sendiri itu, saya bagaimana caranya jadi seorang pemimpin yang nggak egois. Katakanlah banyak orang pemimpin, seseorang pemimpin itu yang egois lah bahasanya. Mereka pingin mengatur semuanya, tapi mereka nggak mau mengevaluasi. Kadang gini, katakanlah gini, ada sebuah departemen katakanlah itu mau ada program kerja, dan di sana mereka mulai pemaparan tentang konsep, tentang bagaimana acaranya. Itu kan ketika saya jadi pemimpin bisa saja kan saya nggak usah gini, ini nggak bagus, langsung saja ganti yang seperti ini. Itu kan saya bisa, tapi kan bagaimana caranya saya nggak egois loh, saya bisa menerima gagasan mereka dengan harapan ketika mereka menjalankan gagasan ini, ketika melihat bagaimana acaranya berlangsung, mereka kan bisa lihat di mana sih letak evaluasinya. Ketika acaranya pun berhasil kan mereka yang senang, karena mereka bisa, oh ternyata saya ketika menjalankan menemukan gagasan ini, saya bisa menjalankan acara seperti ini loh, jadi acara yang bagus gitu. Seperti itu sih Mbak. Ketika kita memanfaatkan ego kita sebagai pemimpin, bisa saja kan kita ubah secara konsep, panitia nggak boleh ini, panitia jangan inilah, kamu gimana kok milih panitia yang seperti ini, kamu gimana kok dana seperti ini, kamu gimana kok milih provider seperti ini, kan macam-macam. Nah untuk diri saya sendiri itu ya gimana caranya saya bisa mengubah ego saya biar nggak semena-mena lah. Oke Mas Alif, ini last question ya. Jadi ada nih beberapa pertanyaan yang dititip dari netizen kita. Jadi pertanyaannya kayak gini Mas Alif, menjadi seorang pemimpin itu kan pasti kan bukanlah hal yang mudah ya. Iya betul. Nah terus menjadi seorang pemimpin itu pasti kan banyak tantangannya juga kan. Apalagi dalam proses manajemen waktu nih, kita kan punya kesibukan lain, nggak cuma di organisasinya. Itu bagaimana sih cara Mas Alifi sebagai sosok pemimpin itu dalam manajemen waktu? Terus yang kedua itu ada pertanyaan, jadi pemimpin India seorang pemimpin juga, dan dia sudah berusaha sebisa mungkin mengontrol ego dan lain sebagainya untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Tapi
mungkin dari anggotanya itu dia merasa seperti dia tidak didengarkan pemimpin ini. Jadi anggotanya itu tidak patuh gitu ya. Terus kalau dari Mas Aliki sendiri itu bagaimana menanggapi 2 kasus ini? Seperti itu. Makasih Mas Aliki ya. Kita jawab dari yang pertama dulu, bagaimana cara memanajemen waktu ketika di waktu kita sibuk, ada pekerjaan rumah, ada pekerjaan, dan juga ada tanggungan organisasi. Balik lagi, pastikan kita juga memiliki prioritas yang paling penting kan. Ya, ketika memang kita di dalam sebuah organisasi itu memiliki entah jabatan, bahasanya jabatan yang tinggi ataupun tanggung jawab yang besar, mau nggak mau kita harus lebih memprioritaskan organisasi. Itu mau nggak mau sih sebenarnya. Nah, yang saya lakukan ketika kok susah ya untuk bahasanya kok susah ya untuk memanajemen waktunya, saya juga sibuk di rumah, saya juga ada pekerjaan, saya juga ada tanggungan organisasi, saya nggak bisa semuanya, katakanlah gitu. Nah, yang saya lakukan itu gimana caranya kita menyelesaikan dulu yang paling bisa kita backup. Pertama, hal-hal kecil dulu. Katakanlah emang pekerjaan rumah itu kan bisa kita backup dengan sebisanya kita. Katakanlah emang disuruh orang tua, ya mau nggak mau kan itu hal yang paling gampang dulu kita jalani. Dimulai dari pekerjaan. Lalu emang kalau misal penting banget nih pekerjaan sama organisasi, itu caranya bagaimana? Nah, kita kan di organisasi itu nggak cuma kita doang loh, nggak cuma ketua doang, masih ada wakil ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada koordinator, itu kan masih banyak lagi, ada anggota juga. Nah, ketika emang kita sibuk dan nggak bisa banget buat hadir, entah itu rapat, kita harus ada koordinasi dulu. Nah, entah itu wakil ketua, sekretaris, koordinator yang bagian ngurusi acaranya dan sebagainya, itu harus ada koordinasi. Kan ngomong lah sejujurnya nggak apa-apa, saya emang lagi nggak bisa hadir karena masih ada pekerjaan yang memang nggak bisa ditinggal dan sebagainya, minta tolong di pick up dulu acaranya. Nanti ketika saya bisa hadir walaupun sebentar, ya nanti saya hadir. Intinya komunikasi dulu sama anggota lain, jadi biar nggak ada salah paham itu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, saya sudah berhasil menjadi seorang pemimpin. Ya, tapi mungkin anggotanya beliau ini dia merasa seperti tidak patuh gitu. Jadi pemimpin ini merasa perintahnya atau permintaannya ke anggotanya itu kayak seperti tidak dipatuhi, seperti itu. Berarti konteksnya dia udah berusaha gas tapi nggak ada yang dengerin gitu. Ya, betul sekali. Jadi gini, seorang pemimpin itu boleh tegas tapi nggak boleh kejam. Dibedakan itu tegas dengan kejam. Jadi mungkin yang dibayangin oleh anggota nih teman-teman, yang bayangan bayangan loh. Bayangan kan, bener kan? Betul sekali. Nah, harus bisa membedakan antara yang mana tegas dan yang mana kejam. Jadi mungkin yang ada di bayangan anggotanya teman-teman itu tuh bukan tegas, tapi ini tuh bahasanya gimana ya? Kalau Kejam gitu ya, tidak didengar. Ya betul, seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya kita ya tetap bisa tegas, tapi kita harus mulai dengan mendengar dulu bagaimana apa sih yang sebenarnya dipinginin dari anggota kita, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan itu. Jadi nggak mulai moro-moro nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba, woi ini harus gini, bagaimana kok bisa gini. Nah, padahal kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di suatu permasalahan tersebut, apa yang mempengaruhi permasalahan nih. Tiba-tiba kita langsung poin, ini bagaimana kok bisa gini, kok bisa terjadi gini, itu bagaimana. Nah, itu kan bukannya yuk dia mungkin merasa bahwa ini tuh ketegasan untuk kedisiplinan buat biar masalah yang seperti ini tuh nggak terjadi lagi. Tapi mungkin kan pandangan orang kan berbeda-beda, Mbak. Mungkin mereka ngerasanya
oh ketuanya kok nggak bisa ngertiin kita ya, kok jam banget. Padahal kita cuma berusaha gini loh, tapi kok dia malah gini. Nah kadang kan nggak sesuai gitu. Terus juga ada beberapa mungkin karena konteksnya nggak didengar ya sama anggotanya, mungkin ada beberapa ketua tuh yang cuma ingin memerintah tapi nggak mau mencontohkan dulu yang pertama, pinginnya memerintah wae wis. Nah biasa nih yang seperti ini tuh juga mempengaruhi loh Mbak, bagaimana kinerjanya anggota juga, bagaimana nanti kita ketika mengusulkan suatu pendapat yang berakhirkan anggotanya kita kayak nggak mendengarkan kita gitu, seperti itu. Karena biasanya ketika memerintah tapi nggak mencontohkan ini hal yang mungkin bisa dilihat apa sih ya? Memerintah tapi nggak mencontohkan ini suatu hal sing kepriye. Gue betul nemu berarti Om. Nah banyak pemimpin di luar sana itu yang cuma memerintah tapi nggak memulainya lebih dulu gitu loh, cuma ini memerintah tok. Ini kan suatu hal yang egois kan. Nah yang pada akhirnya menjadikan anggota ini ngerasa yo nggak mendengarkan kita karena ketuanya yo kok Pak ora wis dewe wis, bahasanya seperti itu, kasarnya seperti itu Mbak. Nah bagaimana caranya untuk supaya didengar dan anggota tuh punya inisiatif tersendiri, punya kesadaran diri bahwa ini itu penting, katakanlah seperti itu. Nah kita mulai dengan hal kecil ya seperti itu, jangan memerintah tapi kita yang mulai terlebih dahulu, mengarahkan dan memulai terlebih dahulu. Nah katakanlah ada sebuah rapat ya mungkin manusiawi sih, memerintah dan sebagainya itu manusiawi, tapi kebanyakan tuh ya yang saya belum bisa rubah pun ya saya belum bisa mencontohkan hal-hal yang sedemikian rupa, katakanlah hal-hal kecil kadang belum bisa saya realisasikan seperti itu Mbak. Katakanlah gini, ada sebuah rapat, bagaimana rapat jam 9 gini. Nah bagaimana caranya sebelum mereka datang itu kita harus datang terlebih dahulu, kita yang mencontohkan lebih dahulu loh. Ketika kita katakanlah kita rapat jam 9, sebelum jam 8.50 kita sudah datang, mau nggak mau kan mereka di grup entah di mana kan, wah ketuanya sudah datang, masa kita nggak datang, pasti kan di sana kan ada timbul rasa nggak enak gitu kan Mbak. Nah terus ketika ada suatu permasalahan bukan yang kita memerintah tok tapi juga mengarahkan, mungkin ada beberapa ketua tuh yang nggak bisa mengarahkan pengurusnya ketika mungkin ada sebuah program kerja yang emang ini tuh butuh banget loh peran ketua di sini untuk entah itu mengarahkan bagaimana konsep acara, bagaimana jalannya acara yang harus terjadi, bagaimana cara pencairan dana nih. Tapi itu kadang ketua nih lepas tangan, wis ini urusannya kamu aja, kamu yang ngurus, aku tinggal terima jadi aja. Nanti ketika sudah selesai baru kita evaluasi bareng-bareng sebenarnya gimana. Ini kan hal yang salah sebenarnya kan. Ketika emang membutuhkan ini sebagai ketua itu kan kita harus mengarahkan. Ketika emang kebingungan, ada anggota kita yang kebingungan, Mas ini saya dana ini belum bisa cair, ini sebagainya bagaimana ya untuk pencairan dana. Oh kita karena punya, mesti kan menjadi ketua itu kan juga punya berbagai relasi kan, link bahasanya, relasi ke atasan dan sebagainya. Nah kita coba mengarahkan di situ. Oh kamu ketika pencairan belum selesai, coba maju ke katakanlah SEMA dulu, senat mahasiswa dulu, coba dikomunikasikan apa ada yang kurang terkait laporan pertanggungjawaban dan sebagainya, atau ada revisi di bagian mana yang pada akhirnya dana itu nggak bisa cair. Nah benar kan seperti itu. Kadang tuh ya emang banyak mengarahkan itu kadang itu memang
kadang tuh memang untuk mengarahkan anggotanya menjadi sebagai ketua itu sebuah kesulitan yang gimana ya, sebuah kesulitan lah bagi ketua untuk mengarahkan anggotanya. Kadang pikirannya seorang ketua itu gini, ketika kita ngarahkan, kita itu pas nggak ya momennya, katakanlah ini ada sebuah forum, ada sebuah kebingungan kadang tuh ada beberapa ketua yang pikirannya itu gini, ketika ada sebuah permasalahan, ketika kita mau masuk, kita coba ngasih solusi dan arahan, itu tuh pas nggak ya, ketika takutnya ketika kita mengarahkan dan mengasih solusi yang baik, pandangannya mereka itu berbeda, bisa jadi malah jawabannya itu bukan gini loh mas, tapi gini, saya tuh pingin itu gini, bukan yang seperti ini. Kadang tuh kita sebenarnya bukan ketakutan sih cuma apa kayak kita ngerasa itu sebenarnya ini tuh pas nggak, ini tuh solusi yang pas nggak, kekhawatiran ini tuh solusi yang pas nggak buat problem yang dialami ini. Sebenarnya seperti itu mbak. Ya Mas Alfi, jawabannya sangat luar biasa sekali ya. Iya. Ini kita sampai di penghujung acara ya Mas Alfi. Terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Tafakur kita pada pagi hari ini ya. Dan aku bakal kesimpulan ya dari perbincangan kita hari ini. Itu yang pertama, ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin itu pertama kita harus bisa memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita memimpin orang lain. Karena menjadi pemimpin itu kita harus bisa menekan ego kita sendiri terlebih dahulu ya, sebelum akhirnya kita bisa mengarahkan nih orang kepada anak-anak kita atau anggota-anggota kita gitu ya. Dan menjadi pemimpin itu boleh tegas, tapi kita tidak boleh kejam. Kita tetap harus mendengarkan gitu ya. Mungkin pandangan-pandangan masukan dari anggota. Jadi agar mereka itu juga merasa dihargai seperti itu. Dan untuk perintah pun mungkin lebih ke mengarahkan seperti itu ya Mas Alfi, bukan yang benar-benar memerintah. Mungkin seperti itu aja. Dan untuk generasi muda, kita jangan takut untuk menjadi seorang pemimpin. Karena menjadi seorang pemimpin itu sangat luar biasa sekali dan membuat kita menjadi lebih pribadi yang lebih baik. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.